Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang baru bergabung live bareng Teteh di sini setiap sore hari ya, biasa menunggu adzan maghrib tiba. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa disampaikan kepada kalian semuanya, dan tentu kita mengharapkan ilmu ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemanfaatan yang tentu kita bisa memanfaatkannya kembali dari ilmu ini. Dan selalu kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam maghfirah rahmatnya Allah, keriduannya Allah di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ini semuanya yang baru bergabung di sore hari ini, mudah-mudahan kita sehat selalu ya, sehat lahiriah dan juga sehat batiniah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, waalaikumsalam kakak. Waalaikumsalam kakak Ai. Oke, waalaikumsalam juga kakak Surur. Ini udah langsung ketika mulai sudah ada yang bertanya. Tetesan air dari pakaian yang dijemur, percikannya mantul dari tanah, itu najis tidak? Oke, kakak yang bertanya. Sore juga kakak Bujangan. Tetesan air dari pakaian yang dijemur ya. Kemudian kalau kita menjemur pakaian, misalkan dari pakaiannya itu misalkan airnya menetes gitu ya ke tanah. Nah, dari percikannya itu misalkan mantul nih ke tubuh kita atau ke pakaiannya lagi gitu, atau ke pakaian kita. Nah, itu najis atau tidak? Katanya yang bertanya seperti itu. Nah, itu kakak, itu tidak najis ya. Itu tidak termasuk najis. Karena apa? Karena tanah itu sendiri itu dihukuminya suci kakak ya. Karena tanah itu sendiri itu dihukuminya suci. Itu nanti bisa lihat referensinya di dalam kitab Qawaidul Ahkam. Jadi tanah itu dihukumi suci, makanya jadi percikannya itu ya udah kita hukuminya aja suci. Meskipun kita yakin percikannya itu misalkan kena ke percikannya lagi ke pakaian, atau misalkan percikannya itu kena ke tubuh kita atau ke pakaian yang kita pakai seperti itu. Nah, tapi kecuali kalau misalkan jika tampak ada najis gitu ya. Jika tampak ada najis baru itu dihukuminya suci. Misalkan nih kakak ketika menjemur itu misalkan tampak di atas tanahnya itu misalkan ada kotoran hewan gitu kakak ya, terkena itu percikannya ke kotoran hewan tersebut dan memercik kembali ke atas. Nah, kalau jelas itu ada kotoran hewan misalkan, artinya ya jelas terlihat ada najisnya di atas itu tanah, ya maka itu dihukuminya najis percikannya itu kakak. Tapi kalau kita tidak dilihat nih ada najis di atas tanah itu, maka udah itu dihukuminya suci kakak ya, jadi tidak najis. Itu referensinya ada kak di dalam kitab fikih Qawaidul Ahkam juga ada ya. Insya Allah kakak ya bisa langsung difahami mungkin kakak ya. Waalaikumsalam Kak Muhammad Timung. Waalaikumsalam Kang Adang, tema naon tema nama bebas we Kang Adang, bade naon we abdi mah ieu mah lamun aya nu naros Kang Adang ku abdi diwaler kitu ge upami kalau ada yang nanya Kang Adang teteh jawab, itu pun kalau teteh paham, kalau enggak paham ya teteh enggak jawab. Jadi temanya bebas aja apa deh Kang Adang, yang penting mah waktunya bermanfaat. Yang penting mah waktunya bermanfaat aja gitu. Ada sesuatu yang bisa kita hasil manfaat gitu Kang Adang ya. Apa tadi? Kita contohkan dong kebiasaan sehari-hari yang berkaitan dengan najis dan juga sholat. Kacalengka wios mangga atau ka azil, nah bentek kengeng mangga ka azil bade ka cicalengka make ku abdi di suguhan kopi lanang jagat lanang gode ka azil. Oke. Tadi lupa lagi nih apa pertanyaannya nih, kalau teteh baca komen suka agak fokus. Oke, ulangi lagi. Teh contohkan dong kebiasaan sehari-hari yang berkaitan dengan najis di dalam urusan ibadah. Contoh sehari-hari ya dengan ibadah sholat mungkin ya. Apa ya, kalau yang berhubungan dengan ibadah sholat kan tentu ya kak ya, kalau sholat itu kita harus bersih, kita itu harus suci dari najis, karena kalau kita sholat membawa najis itu hukumnya tidak syah. Jadi contoh keseharian yang berhubungan dengan sholat mungkin kakak ya.
Ya, kalau yang berhubungan dengan najis maka kain itu najisnya harus disucikan ya Kak ya. Alat sucinya itu apa? Alat bersucinya itu menggunakan air, ya. Alat bersucinya itu digunakan dengan air. Ya, itu pun kalau ada airnya. Maka yang pertama ya jelas kita itu harus tahu dulu dong. Kita tuh harus tahu dulu akan air seperti itu. Kita harus bisa membedakan mana air mutlak, mana air yang mustamal gitu ya, mana air yang ghair mustamal. Nah, kita harus paham dulu. Itu aduh nanti ngajinya ke bab air itu nanti lebih dalam lagi nih Kak nih. Langsung aja deh praktek ke contoh keseharian mungkin ya, karena Kakak tadi tanyanya contoh keseharian. Oke, kita langsung aja deh ke contoh keseharian. Kalau misalkan kita berwudu atau kita mandi atau kita mencuci piring, mencuci pakaian gitu aja deh ya, langsung ya contohnya. Gini Kak. Syarat di dalam kita bersuci menghilangkan najis atau menghilangkan hadas ya Kak, itu harus jari'ul ma'i Kak. Artinya jari'ul ma'i itu adalah harus mengalir airnya ya Kak ya, harus mengalir airnya. Jadi kalau kita menghilangkan hadas, menghilangkan najis, airnya tidak mengalir, maka itu hukumnya tidak syah Kakak. Maka itu hukumnya tidak syah. Mau menghilangkan najis, hadas apapun itu, contoh keseharian Kakak membersihkan pakaian, mencuci pakaian ya, dikarenakan pakaiannya ada najis. Nah, kita cuci-cuci, misalkan manual kita cucinya. Nah, maka yang harus kita perhatikan Kakak adalah ketika mensucikannya. Nah, mensucikannya itu pakaian itu harus jari'ul ma'i. Airnya itu harus mengalir ya, dan tentu harus sudah diyakini dulu kalau airnya itu adalah air mutlak. Ya, kalau airnya itu air mutlak, jangan menggunakan air yang mustamal. Karena kalau menggunakan air yang mustamal, maka itu nanti tidak syah, menghilangkan hadasnya, ya, dan juga menghilangkan najisnya. Jadi airnya harus mutlak. Nanti deh kaji deh pengkajian air mutlak, udah pernah Teteh bahas di konten YouTube. Nah Kak, jadi kalau kita membersihkan pakaian, airnya ngalir gitu loh Kak, ngalir. Jadi Kakak jangan sampai membersihkan pakaian itu, misalkan Kakak udah disiapkan ada 5 wadah yang begitu besar banget gitu ya, sama Kakak dimasukkan itu pakaian ke ember yang ke-1, kemudian dimasukkan ke ember yang kedua, kita masukkan ke ember yang ketiga, segimana banyaknya pun itu ember ya Kak, yang terakhir pakai pewangi, meskipun udah hilang budahnya, busanya, udah wangi, pakaian itu nggak najis, itu tetap najis Kak. Karena apa ya? Karena tidak jari'ul ma'i, karena tidak mengalir air. Jadi kalau misalkan ini pakaian, airnya tuh harus ngalir, airnya ngalir. Seperti itu Kakak. Begitu juga ketika kita mencuci piring, sama airnya harus mengalir. Kalau Teteh sendiri mencuci piring, kalau udah mencuci piring, Teteh suka di sampingnya itu ada kayak apa ya, kayak baskom yang besar banget. Kemudian itu piring kita simpan di sana karena takut terpercik. Seperti itu. Kemudian kalau sholat Kakak, kalau Teteh sendiri di rumah selalu menggunakan sandal. Dari kamar mandi tuh langsung ke tempat sholat itu menggunakan sandal. Gak tahu ini, orang-orang pada tahu nggak sih? Kalau Teteh sendiri itu kalau mau sholat selalu pakai sandal. Sandal dibawa ke kamar mandi. Dari kamar mandi langsung ke tempat sajadah. Langsung itu sandal itu ke sajadah. Kenapa? Karena Teteh sendiri meyakini kalau tembok yang ada di rumah setiap hari itu temboknya tidak suci, meskipun setiap hari dipel. Karena apa? Karena untuk menghilangkan najis itu ya harus jari'ul ma'i, airnya itu harus mengalir. Ya, karena tidak semua orang yang masuk ke kamar mandi itu faham akan ilmu najis. Contoh, Teteh punya anak kecil yang masih umur 7 tahun, 8 tahun. Anak Teteh itu gak faham akan ilmu najis tuh gak faham. Kadang anak Teteh pipis, ceboknya gak bener, di kakinya masih ada bekas pipis. Nah itu kan najis di kaki anak Teteh itu. Kemudian keluar dari kamar mandi, kemudian ke rumah, ke tembok, berarti kan temboknya najis kan. Temboknya najis itu dari kaki pipis yang ada oleh anak Teteh. Kemana-mana kan itu najisnya kemana-mana. Cara mensucikannya itu tembok dari najis itu gimana? Ya harus jari'ul ma'i, dialiri air. Apakah pernah gak kita di rumah setiap hari itu ngepel tembok di rumah itu pakai ngalir air? Kan enggak, cuman pakai satu ember ya kan. Kemudian kita pakai lap, dan justru itu najisnya, mutan najisnya kemana-mana. Jadi ke rumah, jadi ke dapur ya, jadi ke kamar tidur.
justru itu mutanajisnya jadi menyebar gitu kemana-mana. Makanya kalau teteh sholat itu wajib, kalau mau sholat harus pakai sandal seperti itu, karena meyakini kalau tembok yang ada di rumah itu adalah najasah. Nah, itu misalkan itu contoh salah satunya. Apalagi contohnya apa ya? Nah, ini yang teteh pernah alami aja. Contohnya misal ngepel nih, pernah nih pada suatu ketika teteh ngepel ya. Kalau di rumah kadang nggak pakai kerudung, ngepel nih ceritanya. Biasa ini rambut diikat gitu ya. Kan teteh meyakini kalau tembok yang ada di rumah itu najasah, tidak suci. Ketika ngepel ini kan basah, tangan teteh ini basah ya oleh air itu, maka air di dalam ember pun menjadi mutanajis seperti itu. Gatal ini kepala gatal, teteh garuk. Nah ini tangannya basah, mutanajis, ngegaruk ke kepala, akhirnya rambutnya najasah enggak? Rambutnya jadi najasah. Aduh, udah karena spontanitas saja gitu, gatal yang ngegaruk gitu kepala. Udah itu inget, aduh, ini kan tangan teteh kan basah gitu ya, mak ini aduh. Nanti kalau misalkan sholat zuhur, maka harus keramas, dialiri rambutnya agar hilang najasahnya. Udah no ceritanya ya. Nah, ketika itu sholat zuhur nih, sholat zuhur. Ketika udah beres sholat zuhur, kira-kira ya jam berapa gitu, entah 1:30 gitu. Teteh tuh inget, kan tadi tuh pagi-pagi itu ngegaruk ya, najis ini ya rambutnya. Aduh lupa, enggak keramas, langsung aja teteh ujuk-ujuk wudu karena lupa. Sekarang ingat, maka gimana? Ya wajib sekarang teteh mandi lagi, kemudian ya sholat lagi. Kalau misalkan ada waktu zuhur, ya sholat lagi karena meyakini itu sholatnya tidak syah. Segitunya, iya gitu. Itu contoh keseharian kakak. Apalagi ya tuh ya, contoh keseharian ya, handuk. Nah handuk kak, handuk. Kalau teteh sendiri, ya bayangin aja sama kakak yang bertanya ya, bayangin aja ini yang teteh alami keseharian mungkin tidak akan jauh sama kalian juga. Kalau teteh kasur sendiri, ini kasur teteh tidak menghukumi suci kasur teteh. Kenapa? Karena teteh kan punya anak kecil, anak teteh pernah pipis di atas kasur. Dan teteh belum pernah mensucikan itu kasur, karena susah dong kalau mau mensucikan kasur. Kalau misalkan anak pipis, paling-paling itu kasurnya dijemur. Sedangkan kalau mau menghilangkan najis ya harus jari'ul ma'i, airnya ngalir. Pernah gak kita membersihkan kasur? Gak ada tuh ceritanya orang yang pernah membersihkan kasur. Paling juga dijemur ya kan. Maka itu hilang gak najisnya kasur tersebut? Enggak, gak hilang. Maka teteh meyakini kalau kasur itu tidak suci. Atau misalkan kita tidur sering nggak kalau kita bangun tidur tahu-tahu ada apa di sini? Tahu-tahu ada apa di sini? Cek orang Sunda mah dahdiran ya, kayaknya dahdiran. Kalau Indonesianya apa sih dahdir itu? Iler ya, apa itu? Dahdir gitu ya. Itu kan suka nempel ke bantal. Apa ya itunya pulau-pulaunya itu najis loh. Kalau kita bangun subuh ada nempel ke bantal kita, itu najis loh. Kenapa? Karena itu penguapan dari dalam perut. Makanya teteh seperti bantal tidak menghukumi suci, seperti kasur tidak menghukumi suci. Lantas kita udah mandi ceritanya. Kita udah mandi, handuk kita basah, lalu lantas kita disimpanlah di atas kasur atau disimpan di atas bantal. Teteh tidak melakukan hal itu karena teteh meyakini kalau kasur sama bantalnya itu tidak suci. Kemudian kalau misalkan teteh udah dikeramas, teteh gak berani langsung tidur di atas bantal yang mana kepala teteh itu basah rambutnya, gak berani. Jadi suka pakai apa? Misalkan ambil handuk yang begitu kering banget karena handuk itu tebal. Jadi di atas bantalnya itu dikasih tilam handuk yang tebal, yang kering, baru teteh lantas tidur kalau misalkan rambutnya basah. Nah itu mungkin kak, itu contoh keseharian. Habis banyak sih kak. Kalau contoh keseharian itu banyak. Ya mungkin segitu aja deh ya kak ya. Ya segitu aja dulu ya. Apa ya? Habis banyak ya kak ya. Oke, harusnya bagaimana kalau ketika kita bangun pagi, yang kita lakukan agar menjalani hari ini penuh dengan ridho Allah. Masya Allah. Masya Allah. Harusnya kita bagaimana sana kalau kita bangun pagi, yang kita lakukan agar menjalani penuh ridho Allah? Bersyukur. Yang harus kita lakukan pertama kali kakak bersyukur.
Makanya kenapa alasannya ketika bangun tidur diawali dengan lafaz alhamdulillah, ya kan? Tidak diawali dengan bismika atau tidak awali dengan istighfar, tetapi diawali dengan hamdalah, alhamdulillah. Kenapa? Agar ketika kita mata terbuka, melek dari bangun tidur, yang pertama tingkatkan rasa dalam hati, rasa bersyukur kita pada Allah. Bersyukur dari apa? Wong kita juga baru bangun ya. Masya Allah. Bersyukur kita masih diberi umur ya. Tidak kita meninggal dalam keadaan tidur. Ketika kita bangun masih ada umur. Bukankah umur itu adalah nikmat? Bukankah ruh itu adalah nikmat? Ketika kita bangun, kondisi fisik kita sehat walafiat, kita bisa bangun. Bukankah sehat itu nikmat? Ya. Ketika kita bangun bisa menghirup udara, bukankah itu rizki yang Allah berikan? Mata bisa berkedip, bukankah itu rizki yang Allah berikan? Maka kata ulama, itulah alasannya kenapa ketika kita bangun tidur diawali dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi hamdalah Kak. Karena kalau kita misalkan pertama kali bangun kita udah bisa bersyukur kepada Allah, udah saat itu hati kita akan bahagia. Jangan ketika kita bangun mumet. Jangan ketika kita bangun mumet yang kebayang aduh utang aku. Kalau misalkan perempuan ketika bangun yang terbayang aduh ini kesiangan, anakku mau sekolah, suamiku mau berangkat kerja, aduh udah kebayang ini rutinitas yang capek dan capek melelahkan. Kalau ketika bangun itu yang difikirkan capek akan capek pada hari itu, serius. Jadi makanya ketika kita bangun bersyukur aja dulu sama Allah. Karena kalau kita bersyukur Allah akan memberikan kebahagiaan hati. Mau kejadian apapun hari ini yang kita dapatkan, tapi mental kita udah siap karena kita udah bahagia. Jadi gitu harusnya, bersyukur dulu Kakak. Udah itu kalau Teteh sendiri bangun kemudian duduk, tidak langsung ke kamar mandi. Tidak langsung ke kamar mandi, duduk aja dulu, biarkan semua aura-auranya masuk dulu ke dalam tubuh ya, karena namanya juga bangun tidur ya. Biarkan dulu duduk sebentar, duduk sejenak. Setelah itu kemudian dilanjutkan kembali berdoa. Itu yang diajarkan oleh ulama yang ada di dalam kitab Bidayah ya. Ketika pagi-pagi kita membaca Allahumma inni asbahtu, ya Allah ketika pagi ini la amliku li nafsi, aku tidak memiliki apapun ya Allah. Itu kan? Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi darran wala naf'an wala hayatan wala mautan wala nusyuran. Ya Allah, ketika aku bangun aku tidak punya hidup, aku tidak punya mati. Hari ini entah akan kebahagiaan, hari ini entah akan kemadaratan yang aku dapat, dan aku tidak tahu apa setelah mati yang akan aku dapat. Gitu kan? Wala nusyuran, wala astati'u an akhudha illa ma a'taytani, wala attaqi illa ma waqaitani. Allahumma wafiqni lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amal bihusnil ibadatik. Jadi itu yang diajarkan oleh ulama. Allah, aku tuh tidak bisa mau mengambil sesuatu apapun itu, aku nggak bisa kalau Allah tidak berkehendak, ya kan? Makanya kecuali aku mengharapkan rahmat dan juga maghfirahnya Allah. Itu yang diajarkan oleh ulama di dalam kitab Bidayah. Ketika kita pagi-pagi itu ucapkan, kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arabia, pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa, ya Kak. Kemudian Teteh pernah baca itu di dalam kitab apa itu Nasaihul Ibad. Ini ada hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa man asbaha, barang siapa kalau misalkan ketika kita itu pagi-pagi la yanwidh dzulma, ketika pagi-pagi itu tidak ada maksud di dalam hati kita sama sekali kita ingin berbuat zalim kepada orang lain. Gak ada tuh hati kita tuh buruk kepada orang lain, pengen buat zalim ala ahadin kepada seorang pun. Misalkan terkadang suka ada orang yang punya musuh gitu ya, ketika bangun udah langsung inget aja tuh sama musuh, hari ini aku pengen ini nih misalkan. Itu udah diawali dengan yang buruk. Tapi hati kita bersih, tidak bermaksud ingin membuat zalim kepada siapapun, maka
Di dalam itu hadis dikatakan ghufirallahu, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita, majana, dari segala dosa. Waman asbaha, dan kalau misalkan ketika kita pagi-pagi yanwi, kita berniat nih di dalam hati kita nusratal mazlumi, misalkan kita berniat ingin menolong kepada seseorang, wa qada'a hajatil muslimi, atau kita ingin memenuhi kebutuhan orang muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji yang mabrurah, masya Allah. Jadi bagusnya ketika kita bangun itu nggak ada maksud dalam hati kita itu ingin melakukan hal yang buruk, justru ada maksud di dalam hati, ya Allah hari ini aku ingin memberikan kebaikan kepada orang lain. Berupa apa? Berupa apa aja. Mau senyum kek, karena kita bisanya senyum doang. Mau mengeluarkan uang kek sedikit pun karena kita punya. Mau mengeluarkan tenaga kek, mau merupa pikiran kek, mau keluar ilmu kek. Apa aja itu berupa kebaikan. Ya, maka itu sama dengan kita mendapati pahalanya haji mabrurah begitu ya. Oke, selamat sore Kakak Indarto. Waalaikumsalam Kakak Atilah juga. Kak Yuser, Bunda saya penggemar lanang Bun, mantep. Yang maksud mengalir itu seperti apa Kak Dani? Yang maksudnya mengalir itu ya airnya tuh harus mengalir. Kalau kita mau menghilangkan najis, menghilangkan hadas, airnya mengalir. Kalau tidak mengalir ya harus mengalir itu. Ibaratkan ini kalau misalkan begini ya Kak, misalkan begini Kak Dani, ini tuh air, di dalam gelas itu ada air. Kita mau menghilangkan najis, kita menghilangkan najis dalam pakaian, kita masukkan ke dalam ini gelas atau ke dalam ini ember, ke dalam ini wadah. Nah kira-kira ini pakaian ini najisnya mengalir enggak? Enggak kan? Ini mengalir enggak? Enggak. Kalau kita masukkan pakaiannya ke sini, ya ini pakaian tetap najasah karena enggak ngalir. Kalau mau suci gimana? Ini pakaian ini harusnya seperti ini. Ya, terima kasih Kak Agung. Harusnya seperti ini, kita aliri seperti ini. Harusnya seperti ini kan? Nah, kalau ini kan baru mengalir, ada air di dalam ember ini, di dalam gayung ini, kita ke sini kan, baru itu mengalir kan? Tapi kalau begini, mengalir enggak? Enggak. Ah, begitu maksudnya Kak Dani. Ya. Begitu maksudnya Kak. Kalau ada orang yang stres banyak utang. Stres karena banyak utang, doanya apa? Oke. Stres banyak utang, doanya apa ya? Banyak doanya. Banyak doanya Kak. Teteh agak baca dulu ini komen agak ke bawah ya. Takutnya tidak terlalu terperhatikan ini sama Teteh. Oke. Waalaikumsalam Kak Ali. Dengerin sampai selesai Kak Ali. Apa-apa juga izin ini Kak Ali. Oke. Dicuci kasurnya Bunda pakai mesin cuci. Oke. Tadi yang bertanya ya. Ini maaf ya jika tidak semua komen ini sama Teteh kebaca. Doanya apa ya? Kita doa sholawat fatih aja ya Kak ya. Doanya banyak bagi orang semua yang punya hutang pada saat ini, atau misalkan yang punya hajat apapun itu, misalkan pengen dapat pekerjaan, pengen segera mungkin dapat jodoh. Atau yang punya hutang, ini banyak sekali kalau orang yang punya hutang ya. Intinya namanya hidup ya pasti punya hajat, punya kebutuhan ya. Oke, bisa aja sholawat fatih ya Kak. Kakak mau gimana? Mau disediain ballpoint atau gimana nih Kak? Tapi sebetulnya ini pernah Teteh bahas kok di konten YouTube Balasran. Nanti kalau Kakak nggak sempat tulis, nanti Kakak bisa ditengok aja di konten YouTube Balasran. Itu pernah Teteh mengijazahi ya. Itu ada sholawat fatih. Kalau misalkan kita mau berdoa kepada Allah, maka awalilah dengan menyebut nama Allah, kemudian memuji Allah, basmalah, hamdalah. Ya. Ini sholawat Al-Fatih ini artinya Al-Fatih ini adalah pembuka ya Kak. Artinya adalah pembuka. Ini yang dikutip atau yang dibuat ini sholawat oleh Sayyid Muhammad Al-Baqri. Ya, ini pahalanya begitu besar sekali. Kita baca ini sholawat Fatih ini setiap kita sudah selesai sholat. Ya Kak, setiap kita sudah selesai sholat. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baca. Bacanya seberapa banyak? 100 kali. Membaca sholawat Al-Fatihnya 100 balikan.
selama 3 hari atau selama 7 hari, atau mau beristiqomah itu lebih baik lagi. Tapi jarang yang mau beristiqomah karena 100 kali dibacanya. Tapi yang harus diluruskan dulu ini kakak, satu yang harus diluruskan dulu. Yang harus diluruskan dulu tauhidnya kita pada Allah. Ingat kak? Yang harus diluruskan dulu tauhidnya dulu kita pada Allah. Ingat, ini sholawat hanya sebatas berkah yang mengijabahi Allah. Sholawat ini hanya sebatas berkah. Oke, ingat ya kak, tauhidnya yang harus kita lurusin dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratim mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu kak doanya. Enggak terlalu panjang, tapi kalau kita tidak hafal ini merasa panjang. Kalau kakak enggak bisa tercatat, tertulis, nanti bisa dilihat aja di konten YouTube Balasran. Kalau enggak salah teteh pernah bahas tentang doa ini. Ya. Begitu kakak ya. Teh aku kalau was-was sekali, aku kalau sholat itu was-was sekali. Boleh tidak niat sholatnya itu tidak bersamaan dengan takbiratul ihram? Iya, ini suka ada ini yang was-was. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu yang mewaswaskan hati kita ya. Itu sebetulnya was-was tidak terlalu baik. Tapi memang kalau itu harus gimana dong ya? Kalau udah suka ada orang yang was-was banget ya. Itu kalau wudu bisa sampai setengah jam. Itu kalau mau takbiratul ihram bisa sampai setengah jam. Perasaannya gak jadi terus. Karena kan takbiratul ihram susah ya. Ketika kita takbiratul ihram, ketika Allah, lisan mengucap Allah, maka hati berkata niat sholat fardu, gitu kan? Itu yang was-was itu sulit itu. Kadang ada yang sampai takbirnya setengah jam. Kalau orang was-was jangan dijadikan imam. Nanti gak jadi sholatnya. Maka itu gimana? Nah, kalau kita lihat dari referensi kitab yang pernah teteh baca itu ada. Kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar ya kak, kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar itu kita menganjurkan supaya mengacuhkan keraguan itu, kata Ibnu Hajar. Acuhin aja. Maksudnya udah jadi gitu. Jangan digugur rasa ragunya itu. Allah, kata Imam Ibnu Hajar, kalau kamu terus seperti itu selamanya kamu akan was-was. Atau takutnya gak jadi, takutnya gak syah, udah syah aja udah gitu. Itu obatnya was-was, udah kata kita yakinin aja, udah jadi, kata Ibnu Hajar. Allah, aduh ini jadi gak? Udah, jangan banyak nanya, dalam hati jadi udah. Meskipun entah itu jadi atau enggak, jadi aja udah. Karena kalau terus itu gugur rasa itu, nanti was-was seumur-umur. Ya, itu kalau menurut Imam Ibnu Hajar. Dan ini ada juga menurut imam yang lain. Ini menurut Imam Abu Makramah, meskipun tidak niat itu tidak sepenuhnya ada di dalam takbiratul ihram, itu boleh hukumnya. Dan itu dianggap syah aja salatnya. Yang penting ketika jarak takbir dan juga niatnya itu jaraknya itu tidak terlalu jauh. Maksudnya ketika kita Allahu Akbar baru niat, itu jauh. Tetapi misalkan Allah, kita udah beres lisannya, niat masih ada, enggak apa-apa. Itu tidak terlalu jauh. Jadi menurut Imam Abu Makramah, bagi orang yang was-was itu dihukuminya jadi aja, syah aja. Jadi ini tidak terlalu jauh dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi gitu ya kak, emang gitu tuh kalau orang yang was-was ya. Kalau orang was-was itu seperti itu. Ingat, kalau orang was-was itu jangan dijadikan imam itu. Repot kalau dijadikan imam ya. Itu ya. Oke. Berapa wajib mandi sama laki-laki teh, berapa bagi perempuan? Wajib mandi sama laki-laki, wajib mandi sama perempuan. Kayak Kak Rizal, perempuan laki-laki sama. Ya, kalau yang dimaksud apa? Yang mewajibkan terhadap yang wajib melakukan mandi besar gitu maksudnya Kak Rizal.
Kalau yang dimasukkan itu kalau kita lihat referensi di dalam kitab Safinah karya Syekh Salim bin Sumer bahwa mujibatul ghusli yang mewajibkan kita harus melakukan mandi besar itu sittatun. Ada 6 Kak Rijal. Yang pertama ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah ke dalam farji. Salam Kak Mongedewe, memasukkan hasyafah ke dalam farji. Ya, batasan hasyafah kakak itu adalah dari batasan qasbu, helmnya laki-laki batasannya. Kalau misalkan helmnya belum masuk itu tidak wajib mandi. Kalau udah melewati batasan helmnya, maaf itu dengan bahasa fikih qasbu itu wajib mandi. Yang kedua wa khurujil mani, keluar air nutfah, keluar air mani. Jadi tadi yang pertama ilajul hasyafati fil farji, mau keluar mani, mau tidak keluar mani wajib mandi. Kalau udah masuk. Ceritanya udah masuk keburu ada tamu belum sempat keluar tetap wajib mandi. Yang kedua wa khurujil mani, keluar air mani. Keluar air mani itu tidak hanya masuk aja, tidak masuk pun bisa kan keluar air mani. Wal haidu, yang ketiganya haid bagi perempuan, wan nifasu, keempatnya nifas juga bagi perempuan, wal wiladatu, kelimanya melahirkan. Tetapi melahirkan ini kalau kita lihat di dalam syarahnya Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak semua yang melahirkan wajib melakukan mandi besar pada saat itu, tidak. Tetapi yang mewajibkan itu adalah jika melahirkannya dalam posisi kering. Maksudnya setelah melahirkan ada darah wiladah, setelah itu misalkan nifas cuman pada saat itu doang, udah pada saat itu doang. Tapi ini jarang ya Kak ya. Apakah ada yang seperti ini? Ada. Contohnya seperti Siti Fatimatuz Zahra, putrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah melahirkan kering. Makanya tidak pernah meninggalkan sholat itu Siti Fatimah. Tapi kalau kita makan udah wiladah, udah melahirkan suka langsung ya keluar lagi darah ya. Maka yang selanjutnya itu keluar darah nifas setelah balik dari rahim kita keluar. Suka ada langsung lagi darah, itu darah nifas. Jadi kalau kita mah nggak perlu wajib mandi pada saat itu, nanti aja kalau udah nifas. Yang keenam wal mautu, meninggal, tentu itu wajib bagi orang yang hidup. Masa mau yang meninggal mandi sendiri ya Kak Rizal. Kak Bandi, teteh kopi kuat ayah ada Kak Bandi, banyak. Langsung aja lihat keranjangnya. Pesanan udah sampai, mudah-mudahan cocok. Amin. Teh kumaha kabarna? Alhamdulillah. Buka TikTok pagi ada teteh, sore ada teteh, malam ada teteh. Mudah-mudahan Kak Faiz tidak bosan ngelihat teteh terus ya. Yang penting teteh ini selalu tampil mendatangkan kemanfaatan Kak Faiz ya. Waalaikumsalam Kak Andra. Patarosa naon Kang Adang. Kak, gimana kalau mandi wajib di hotel nggak ada air takungan? Sah Kak guna pipe hujan? Takungan itu apa ya? Kawan Zakri, takungan itu apa ya Kawan Zakri? Aduh, takungan itu apa sih? Nggak ada air takungan, sah keguna pipe hujan. Apa ya? Maksudnya apa ya? Aduh, nih serius takutnya salah nih ngejawabnya. Air takungan itu apa ya? Apa kabar Katri? Oke, Kak Faiz sudah biasa ini baca surat Al-Fatih. Salawatna nganggo nada teh biar enak didengernya. Si Kang Adang. Yang penting amalnya Kang. Helm apa katanya? Helm itu kosbu, Kakak Onje, bahasa fikihnya kosbu. Dengan alasan tertentu aku pakai alat bantu, itu wajib mandi enggak? Tapi tidak sampai keluar, itu dosa enggak? Dosa. Dosa Kakak Ai. Jadi maaf ini, yang bertanya begini katanya, takutnya tidak paham. Apakah berdosa nggak kalau kita dengan alasan tertentu ya, mungkin karena LDR atau apa aja deh alasannya, sehingga menggunakan alat bantu, mau mengeluarkan air nutfah atau mau mengeluarkan air maninya menggunakan alat bantu. Mungkin ini yang mendengarkan mungkin sudah paham ya, alat bantu ada yang berupa boneka atau apapun itu dah gitu ya. Itu haram nggak hukumnya? Haram. Berdosa. Itu ada keterangannya di dalam kitab Isa'adur Rafiq, berdosa. Itu kata kakak wajib mandi besar gak? Kalau misalkan tidak sempat mengeluarkan air nutfah itu tidak wajib mandi.
Loh, kok nggak wajib mandi? Karena tidak sempat keluar. Tetapi kan itu bentuknya sama. Misalkan seperti teteh juga nggak terlalu paham itu bentuknya seperti gimana sih ya. Nggak terlalu paham. Misalkan tuh bentuknya tuh sama gitu ya. Milik laki-lakinya bentuknya sama. Dimasukkan loh ke area milik aku sang wanita gitu. Padahal bentuknya sama, masuk. Tidak wajib mandi karena itu bukan hasyafah. Yang mewajibkan itu adalah hasyafah milik laki-laki. Sedangkan alat bantu bukan milik laki-laki, maka tidak mewajibkan mandi besar kalau tidak keluar air maninya. Kalau keluar air maninya maka wajib mandi besar. Tetapi kakak itu hukumnya haram, gak boleh, itu hukumnya haram kakak ya. Salam kenal Kak Sudirman juga, salam silaturahmi kakak. Kak Alex juga, salam silaturahmi Kak Alex. Kak Wonge Dewek juga, waalaikumsalam. Alat bantunya pakai apa kak? Kan cantik kok nggak cari yang asli. Di Shopee banyak, aduh masya Allah ternyata gitu ya, di Shopee banyak ya. Udah enggak haram nggak mau. Haram nggak mau, teteh nggak mau pakai alat bantu. Kopi lanang godek dah mau habis, belum juga ketemu jodoh. Doain ya Ustazah, semoga di bulan suci sudah bertemu, amin. Kak Edi baca salawat al-fatih tadi Kak Edi ya, biar nanti Kak Edi cepet dapat jodohnya Kak Edi ya. Teh semalam aku mimpi apa kakak? Mimpi apa? Semalam aku mimpi jima, katanya sempurna, bahkan sampai keluar. Oh, mimpinya sampai keluar. Tapi ketika bangun aku ragu keluar atau enggak. Oke, mungkin kayaknya nyambungnya ke mandi yang barusan ya. Kakak tuh katanya malamnya mimpinya itu mimpi apa? Mimpi jima katanya. Dan mimpinya sempurna. Kadang suka ada yang begitu ya, mimpinya sempurna. Bahkan di dalam mimpi itu kayaknya jelas banget. Bahkan di dalam mimpi itu maaf ya, misalkan sampai jelas banget seperti mengeluarkan air nutfah. Nah ketika bangun itu ragu. Padahal itu mimpinya aku tuh udah jelas banget gitu mimpinya ya, bahkan sampai keluar di dalam itu mimpi. Tapi ketika bangun aku ragu, ini keluar gak ya? Tapi kok dilihat posisinya kering, tapi kok mimpinya jelas banget gitu. Nah itu bagaimana? Berarti kan kita ragu ya. Berarti kita ragu. Berarti tidak ada keyakinan. Kalau di dalam hukum itu yang yakin yang kita ambil. Tidak perlu kita ambil yang ragu, yang yakin yang kita ambil. Ya, maka apakah itu wajib melakukan mandi besar? Tidak kakak, tidak wajib melakukan mandi besar. Itu ada di dalam kitab Syarah Muhadzab. Itu tidak wajib kita melakukan mandi besar karena kita gak yakin. Kecuali kalau kita bangun yakin nih, ada bercak di celana kita, semut putih, agak banyak, agak basah. Beda kan air kencing sama air nutfah. Ya kalau itu kan yakin, kalau ini kan gak yakin ya. Kalau gak yakin ya kita mau menghukuminya gimana? Udah, itu gak perlu kita wajib mandi. Di dalam kitab Syarah Muhadzab dikatakan meskipun mimpinya kita itu sempurna banget. Meskipun mimpinya itu sempurna banget, ya. Gitu. Oke, ini kasihan ini tadi yang bertanya pada digodain. Jangan pada digodain ini, kasihan yang bertanyanya. Jangan pada digodain. Kakak Sudirman, salam kenal Adi, salam kenal juga Kakak Sudirman, salam silaturahmi. Teh kalau lagi haid boleh nggak baca tahlil? Wanita haid baca tahlil? Tergantung niatnya kak. Boleh. Kalau niatnya tahlil boleh. Kemungkinan kalau niat tahlil itu untuk zikir ya. Kemungkinan kalau kita niatnya kan untuk tahlil, bukan niat untuk membaca Al-Quran, boleh kak. Jadi kalau kita lihat misalkan referensi di dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa ada bahasa seperti ini. Kalau misalkan kita wanita yang sedang haid, in qasadal Qur'ana, kalau misalkan kita sedang haid, kita bermaksud untuk membaca Al-Quran wahdahu, maksudnya niat untuk membaca Al-Quran saja gitu ya. Kita bermaksud ingin membaca Al-Quran saja. Au qasadahu ma'a ghairihi kadzikri wa nahwihi fatahrumu alaihima. Atau misalkan kita wanita yang haid ini bermaksud untuk ya baca Quran, ya zikir. Oke, sekali lagi kakak. Yang pertama, wanita haid ini bermaksud untuk membaca Quran saja. Jelas itu haram membaca Al-Qurannya wanita yang haid.
Yang kedua, wanita ini bermaksud berzikir, tetapi niatnya dua, sambil bermaksud untuk membaca Al-Quran. Kalau wanita ini bermaksud yang kedua membaca Al-Quran plus zikir, itu juga tetap enggak boleh. Fatahrumu alaihima, maka haram bagi wanita keduanya itu untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Karena tetap aja dalam hatinya ada mengaitkan niat untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau bolehnya gimana? Bolehnya itu kalau misalkan wa in qasada, kalau misalkan kita wanita yang haid ini adzikra, niatnya untuk berzikir wahdahu, hanya niatnya berzikir aja. Niatnya tuh hanya berzikir aja, awid du'a, atau niatnya berdoa. Kan banyak itu doa yang dikutip dari Al-Quran. Rabbana habli, yang lagi belajar, dia itu misalkan lagi haid, misalkan kata gurunya ini hafalin, misalkan dalil sifat wujud, misalkan dalil sifat qidam, itu kan dibawa dari Al-Quran. Misalkan menghafal nih anak santri ini, huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, itu kan ayat Al-Quran, dalilnya sifat wujud. Itu kan niatnya tahafudz, niatnya menghafal, enggak apa-apa. Awil atlaq fala tahrumu, maka itu semuanya gak haram. Jadi kalau kakak lagi haid bertahlil itu hukumnya boleh-boleh, karena kemungkinan besar kakak niatnya bukan untuk semata-mata baca Al-Quran, tetapi niatnya ya untuk berzikir. Tahlil itu kan berzikir dan juga mendoakan orang yang sudah meninggal, mendoakan meskipun itu sepenuhnya ayat Al-Quran, itu gak apa-apa ya. Jadi gak apa-apa kakak. Teh kasih saran dong, aku selalu cemburu kepada suamiku, curiga gitu. Selalu cemburu, aduh, kenapa tuh kakak menibet selalu cemburu? Itu aja suaminya apa, ditali aja ya, tangannya tuh ditali biar gak keluar, biar nanti kakak gak cemburu. Apa tuh ya? Apa ya, aku nggak tahu nih kalau misalkan kita gak cemburu ya. Kasih tipsnya gimana dong, ini yang pada hadir bisa kasih tips nggak, gimana kalau misalkan gak cemburu? Gini aja deh ya, cemburu itu wajar gak sih? Wajar. Cemburu wajar gak? Wajar, itu sifat manusiawi. Apalagi di dalam rumah tangga ada rasa cemburu, wajar. Dan apakah itu dibenarkan oleh agama? Itu dibenarkan oleh agama. Apa itu? Abai terhadap prinsip-prinsip yang dikhawatirkan nantinya itu terjadi ada kerusakan, atau misalkan kita tuh berlebihan gitu ya, kita tuh berlebihan di dalam kita itu berburu prasangka kepada pasangan kita, pada suami kita, sehingga kita tuh terus ngorek mencari kesalahan suami. Gak boleh kalau seperti itu cemburunya cemburu buta. Ya kita sengaja banget mengkorek kesalahan suami yang dulu, sampai kita pengen cari tahu tuh mantan suami tuh yang mana aja gitu ya, takutnya masih ada hubungan misalkan. Itu menyiksa diri kalau cemburu buta seperti itu kakak. Terus kita misalkan mengintai rahasia-rahasia suami dulu itu suamiku seperti gimana ya, suamiku dulu seperti gimana, orangnya gimana, terus aja diintai-intai. Capek kalau kita hidup seperti itu ya kak. Dan hal itu bahkan membuat kita jadi cemburu ya kak, itu beda lagi. Mungkin nanti kakak akan peka sendiri gitu ya kak ya, akan peka sendiri gitu. Jadi kalau jadi orang ya asyik-asyik aja gitu. Dan memang itu rasa kepercayaan itu memang itu harus membutuhkan waktu kalau yang teteh rasa ya. Kalau yang teteh rasa itu harus membutuhkan waktu, karena teteh ketika awal nikah juga gitu ya, karena kan baru nikah baru beberapa bulan, wajar dong ya kalau udah dalam hati, aduh ini suamiku seperti gimana ya, suami seperti gimana ya. Dulu ketika awal nikah kan suami teteh tuh kerja di apa itu mencari nafkahnya itu di pasar jualan pakaian. Itu kan banyak yang berjualan pakaian itu banyak yang cantik-cantik juga, aduh rasa ada. Ketika awal-awal nikah wajar kan, ketika awal nikah, karena kita belum tahu sifat suami seutuhnya seperti gimana. Tapi dengan berjalannya waktu, terus berjalan waktu, hingga teteh sendiri tuh paham banget paham akan karakter dari suami, sehingga hilang rasa cemburu itu, rasa cemburu itu, karena kita sudah tahu benar paham akan watak dan juga sifat suami kita. Dan dengan berjalannya waktu itu kakak, dan begitu juga suami sama teteh kayaknya udah percaya banget gitu ya,
Meskipun ya terus terang aja setelah teteh ini terjun ke dunia sosmed, misalkan suka ada yang sengaja nge-inbox gitu ke TikTok atau misalkan di IG gitu ya, itu yang banyak tuh yang nge-inbox itu para laki-laki. Entah laki-laki apa itu, para laki-laki. Ada yang bilang sama teteh I miss you lah, I love you lah. Apalah, wah, teteh cantik lah gitu ya. Teteh suka sengaja gitu ya, itu inboxnya suka sengaja diliatin sama suami. Tapi itu justru teteh seneng, jadi candaan gitu sama suami. Kalau teteh ke suami bilangnya, nih lihat nih. Ada lagi-lagi loh yang sengaja nge-inbox yang IG gini. Itu jadi candaan. Cemburu enggak? Enggak cemburu. Layani aja. Kalau suami teteh suka nantang, layanin aja katanya. Dan itu tidak ada rasa cemburu dari suami kepada teteh sendiri, karena mungkin karena suami sudah paham benar bagaimana karakter teteh sendiri yang memang kepada siapapun teteh orangnya agak cukup humble seperti itu. Jadi gitu ya mungkin Kak, kalau untuk tips-tipsnya apa ya, mungkin itu aja ya Kak, jangan sampai rasa cemburunya itu adalah apa-apa kalau misalkan membaca Al-Qurannya itu di dalam hati Kak Ridwan. Kalau yang tidak punya wudhu, jangankan dalam hati, diucapkan oleh lidah pun itu tidak apa-apa. Yang penting Kakak Ridwan jangan dipegang Al-Qur'annya. Yang penting Kakak Ridwan jangan dipegang Al-Qur'an. Beberapa menit lagi sekarang adzan maghrib, kayaknya teteh harus sudah pamit undur diri dulu. Kita teh harus siap-siap dulu. Ini cuman hanya 1 jam pun kurang ya teteh ini live streaming, tetapi alhamdulillah mudah-mudahan banyak sekali manfaat ilmu yang teteh sampaikan ini yang bisa kita ambil manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan jika ada kesalahan nanti bisa dilihat lagi referensinya, takut ada kesalahan ya yang teteh sampaikan ini karena secara live gitu ya, takut ada kesalahan. Nanti bisa dilihat lagi, dikaji oleh kalian semua di dalam referensi kitabnya. Dan tentu itu adalah dari kebodohan teteh, dan mudah-mudahan itu bukan dikarenakan hawa nafsu, naudzubillah. Kalau ada betulnya itu jelas secara hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.